Ada seorang penggali kubur, orang miskin yang namanya gali kubur. Dia kalau kaya juga nggak bakal mau jadi gali kubur, tukang gali kubur. Dia dapat gawean dari malam, sudah dibilang, tolong besok ada 3 kuburan, gali. Senangnya bukan main, 3 kuburan digali. Kalau 1 kuburan aja bisa dapat 300.000 minimal, ya kalau 3 bisa hampir 1 juta. Senangnya bukan main, namanya orang kagak punya. Akhirnya dia datang itu habis subuh, habis sholat dia datang habis subuh, supaya kenapa? Kelar itu kuburan sebelum matahari di setengah hari. Begitu dikubur 1 nih, karena dibuat berjejer, Pak. Tuh, Pak, enggak. Masih pagi kan enak tuh. Kalau masih pagi masih adem, dikubur selesai, naik, ya berarti selesai sekitar jam sendirian gali kuburan, ya selesai langsung ke kuburan yang kedua. Kuburan kedua itu jam 8, jam 9, ya karena digali sendiri, ya. Nah selesai akhirnya jam 10, ya yang ketiga dimulaikan jam 10, jam 11, kan udah terik itu, ya udah terik, panas, di bawah ditutupin biar dia enggak, karena mataharinya kan matahari panas, ditutupin tuh 1, 2 sudah, ya. Begitu dia nutupin itu, seret, lagi menyelesaikan kuburan ketiga, dia lihat ada cahaya, seret, masuk bukan ke kuburan ketiga gitu ya, masuk ke kuburan sebelahnya. Dia pikir itu mungkin burung gitu ya, itu mungkin apalah. Akhirnya dia terusin. Begitu dia nyangkul, dia dengar suara di sebelah lagi ngomong 2 orang. Lihat Pak, ada beberapa orang yang Allah singkap tabir alam lain. Kalau kayak gitu kan berarti kan alam barzakh sudah. Ya namanya tukang gali kubur gitu ya. Lagi asik-asik kuburan ketiga ditutupin begitu, ada 2 orang ngomong, ya, di sebelah karena dempet gitu ya. Didengerin, dia berhenti itu, kok ada yang ngomong tuh. Yang dia lihat kuburannya sepi, cuma dia doang sendiri. Omongan itu akhirnya berkisar. Berapa ini? Kuburan yang pertama 3 farsakh. 3 farsakh. Terus yang sebelah berapa? Maddal basar. Jadi 3 farsakh itu Pak, kalau ditakar gitu ya, itu hampir 3 kilometer. 3 farsakh. Nah yang satu, kuburan yang kedua gitu, dia bilang ini kuburan sepanjang mata memandang. Berarti yang satu, dia bingung itu, kan dia nggak tahu, dia orang awam, ya. Udah orang awam. Terus sebelah gimana? Sebelah itu dia yang lagi gali gitu ya. Sebelah itu dia yang lagi digali. Sebelah mah kasih aja jempol sama telunjuk. Antara kalau kita buka begitu jempol telunjuk kan begini Pak. Dia kagak paham maksudnya apa. 3 farsakh sejauh mata memandang, yang satu jempol sama telunjuk. Dia buru-buru itu keluar. Dia buru-buru keluar. Dia masih belum paham maksudnya apa ini gitu ya. Akhirnya dia tinggal nunggu jenazah datang. Begitu jenazah datang, yang pertama, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat gitu ya. Begitu lihat, kaget. Jenazahnya yang bawa cuman 3 orang. 3 orang. Jenazahnya dibawa dipopong gitu ya. Kok nggak ada orang gitu ya, cuman pembawanya doang. Begitu dibawa, mana yang lainnya? Kagak ada yang mau ikut. Kenapa? Ini orang tukang galon air. Siapa yang mau ikut? Matinya juga di tempat galon, kata gitu. Jadi dia tuh ini orang yang mati, bukan tukang bagiin air dikeliling.
yang butuh air dikasih, butuh air dikasih, butuh air dikasih gitu ya. Orang pada beli. Cuman kelilingan kan orang-orang tukang kayak begitu, apalagi cuman nganter-nganterin ya. Ya, kalau di kita biasa itu kayak orang di jalan-jalan gitu. Dia berbaik hati dengan memberikan air dengan balasan uang seadanya aja berapa gitu ya. Ya, dia berikhlas hati. Nah, uang kayak gitu kan dikit, Pak. Ya, dapatnya karena kenapa? Orang kagak minta, cuman dia berbaik hati aja nih, saya kasih air gitu. Kalau mau bayar syukur nggak bayar udah. Ya, saking karena dia nggak punya apa-apa, akhirnya orang pada nyepelein. Ah, biarin aja bodo amat gitu ya. Ya, ini aja katanya mati, ngurus kematiannya kita yang ngeluarin duit. Yang bopong yang ngeluarin duit, teman-teman akrabnya. Boro-boro bisa diantarin. Ya Allah, dia bilang dalam hati sedih gitu. Ya sedih karena kenapa? Berharap dari ngegali satu lubang tuh dapat uang lah ya. Tapi ternyata ya, terus akhirnya yang bawa, ya udah deh, ini ada jatah buat ente. Kita udah rembukan gitu ya. Udah rembukan nih jatah buat ente. Nggak usah kata tukang gali kubur. Dia kan punya keluarga, kasih aja deh. Saya ikhlas gitu ya. Ya, kasih itu. Trek. Ya udah deh, sabar, mudah-mudahan gali lubang kedua, ketiga ketutup deh gitu ya. Ya. Datanglah nggak lama, berapa detik selesai ya, orang yang bawa cuma 5 orang lah, di mana gitu ya. Ya, harus ditanya, ini siapa nih gitu ya. Ini jenazah saya nemuin mati di tong sampah. Waduh, udah kelihatan nih kalau udah mati di tong sampah berarti orang kagak jelas gitu loh ya. Orang yang nggak punya keluarga gitu. Ya Allah, kata gitu, mau dimintain kagak enak, dia juga nggak punya apa-apa kan Pak ya. Udah selesai. Ya udah deh, mudah-mudahan ketutup amal lubang ketiga. Lubang 3 ya, jenazahnya rendengan, ya, mobilnya banyak ya, kendaraannya mewah pokoknya. Alhamdulillah, kata tukang gali kubur, mudah-mudahan ini ketutup sama yang terakhir. Ya ketutup sama yang terakhir. Pakai upacara blak. Alhamdulillah. Belakangan selesai sudah. Ya, diminta tuh sama ajudannya. Mau selesai pulang semua tamu-tamu. Orang besar. Ya. Pokoknya kalau bahasa sekarang itu anak penguasa lah ya. Anak-anak pejabat tinggi gimana sih. Ya, begitu diminta ya sama komandan tuh dikepret. Dipukul sama keluarganya. Lu tahu nggak? Ini siapanya mati? Ini anak pejabat fulan. Sampai dikepret gitu sama tentara. Ya Allah, akhirnya dia pulang luka itu berdarah memar. Jadi dari 1 lubang, kedua lubang, ketiga lubang nggak dapat apa-apa dia. Ya. Nah kemudian dalam perjalanan baru dia di situ berpikir, ya, kenapa kok yang pertama dikasih 3 km, yang kedua sejauh mata memandang, dan yang ketiga cuma jarak antara jempol dan telunjuk. Ya, dia berpikir, ternyata orang yang banyak yang nggak kita sangka, penghasilannya dikit, nggak dihitung sama orang, ternyata Allah muliakan dalam bentuk kuburannya seluas 3 km. Orang yang kita sangka ya mati di tong sampah, ya nggak punya keadaan yang baik, ternyata Allah luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Tapi lihat kepada orang yang ketiga, duitnya banyak, jabatannya tinggi gitu ya, tapi sepeser pun dia nggak buat ngeluarin buat tukang gali kubur yang telah menggali. Akhirnya dikasih kuburan itu karena dia pelit, kuburannya sempit.